Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan spiritual Nusantara dari agama purba hingga Islam menjadi mayoritas. Agama purba nenek moyang Nusantara sebelum tahun Masehi. Sebelum dunia mengenal bangsa-bangsa besar dan sebelum munculnya agama-agama besar dunia, tanah Nusantara sudah dihuni oleh manusia yang memiliki kepercayaan mendalam terhadap alam dan juga roh. Mereka hidup di tengah hutan lebat, gunung tinggi, dan sungai luas, membentuk pandangan dunia yang menyatu dengan kekuatan alam. Nenek moyang bangsa Indonesia menganut sistem kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Animisme mengajarkan bahwa setiap unsur alam, batu, pohon, sungai, gunung, bahkan angin memiliki roh yang harus dihormati. Dinamisme mempercayai bahwa benda-benda tertentu menyimpan kekuatan gaib yang bisa membawa berkah atau bencana. Mereka tidak mengenal kitab suci atau tempat ibadah permanen. Bagi mereka, alam itu sendiri adalah rumah suci. Setiap upacara dipimpin oleh dukun, pawang, atau ketua suku yang dianggap mampu berhubungan dengan dunia roh. Dalam kehidupan sehari-hari, upacara untuk roh leluhur menjadi sangat penting. Persembahan berupa makanan, hewan kurban, atau benda berharga dilakukan di tempat-tempat yang dianggap syakrar. Di bawah pohon besar, di atas bukit, di batu-batu besar, atau bahkan di dalam goa. Bukti arkeologis dari masa ini tersebar di seluruh Nusantara. 1. Gunung Padang di Jawa Barat, situs megalistrik raksasa yang konon lebih tua dari piramida Mesir. 2. Goa Leang-Leang di Sulawesi, lukisan tangan purba yang berusia lebih dari 40.000 tahun. 3. Menhir, dolmen, dan juga punden berundu, struktur batu raksasa yang digunakan untuk ritual penghubung manusia dengan dunia roh. Dalam pandangan mereka, alam semesta terbagi menjadi 3 dunia. Dunia atas, tempat dewa-dewa dan juga roh suci. Dunia tengah, dunia manusia. Dunia bawah, dunia roh jahat dan juga kekuatan kegelapan. Hidup berarti menjaga keseimbangan ketiga dunia ini melalui ritual dan juga penghormatan kepada semua makhluk. Kedatangan Hindu dan juga Buddha atau abad ke-1 sampai ke-4 Masehi. Hubungan dagang antar Nusantara dan juga India membawa masuk ajaran baru, Hindu dan juga Buddha. Para pedagang India melalui jalur laut membawa serta kitab suci, budaya, dan juga konsep ketuhanan yang baru. Agama Hindu masuk lebih dahulu membawa konsep tentang dewa-dewi seperti Brahma, Wisnu, dan juga Siwa. Agama Buddha kemudian menyusul memperkenalkan ajaran tentang kepercayaan dan juga kehidupan setelah kematian. Munculnya kerajaan Hindu-Buddha pertama di Nusantara. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur abad ke-4 dengan Raja Mulawarma yang menganut Hindu. Tarumanegara di Jawa Barat. Sriwijaya di Sumatera, pusat ajaran Buddha Mahayana. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan menjadi saksi bisu kejayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Namun kepercayaan asli tidak benar-benar hilang. Terjadi sinkretisme, yakni perpaduan ajaran Hindu-Buddha dengan adat dan juga kepercayaan lokal. Konsep animisme tetap hidup di balik pemujaan dewa-dewi baru. Kedatangan Kristen abad ke-16 Masehi. Berabad-abad kemudian,
datanglah bangsa Portugis dan Belanda ke Nusantara. Selain berdagang, mereka juga membawa misi menyebarkan agama Kristen. Portugis pertama kali memperkenalkan Kristen Katolik di Maluku dan juga Flores. Belanda melalui VOC memperkenalkan Kristen Protestan. Kristen berkembang terutama di wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku, Papua dan juga Nusa Tenggara Timur. Penyebaran dilakukan melalui misi pendidikan, pembangunan gereja, dan juga hubungan politik dengan penguasa lokal. Namun, pengaruh Kristen tetap terbatas pada wilayah tertentu, karena pada saat itu agama lain sudah mengakar lebih kuat di bagian besar Nusantara. Kedatangan Islam dan juga perkembangannya, atau abad ke-7 sampai ke-15 Masehi. Sementara itu, jauh sebelum Portugis dan juga Belanda datang, agama Islam sudah mulai masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dari Gujarat, India, Persia dan juga Arab sejak abad ke-7. Islam awalnya diterima di pesisir-pesisir dagang seperti Sumatera, Pasai atau Aceh, kerajaan Islam pertama di Indonesia, Gresik dan juga Demak di Jawa, Ternate dan juga Tidore di Maluku. Penyebaran Islam terjadi dengan cara damai seperti 1. Melalui pergaulan perdagangan dengan penduduk lokal. 2. Melalui pernikahan antar pedagang Muslim dan juga penduduk Nusantara. 3. Melalui pendidikan dan juga dakwah ulama-ulama besar. Wali Songo di tanah Jawa berperan besar menyebarkan agama secara bijak. Mereka tidak menghancurkan budaya lama, melainkan mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, wayang kulit diberi muatan dakwah Islam. Gamelan dan tembang-tembang Jawa diisi ajaran tauhid. Islam mudah diterima karena fleksibel dan bisa menyatu dengan budaya lokal. Tidak ada paksaan dalam dakwah, justru Islam memperkuat nilai tradisional seperti keadilan, gotong royong dan juga hormat kepada orang tua. Islam menjadi agama mayoritas. Lambat laun, Islam berkembang menjadi agama mayoritas di Nusantara. Dari pesisir, ia menyebar ke pedalaman. Dari raja-raja, Islam menjalar ke rakyat biasa. Meskipun Hindu, Buddha dan juga Kristen dan juga kepercayaan asli masih bertahan di beberapa wilayah, mayoritas masyarakat Indonesia kini beragama Islam. Mewarisi perjalanan panjang spiritual nenek moyangnya yang bermula dari hutan purba, menyeberang gelombang samudra budaya hingga bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun warisan masih belum bisa hilang begitu saja. Banyak tradisi dan juga budaya Indonesia hari ini, upacara adat, kesenian, dan juga nilai-nilai sosial masih menyimpan jejak-jejak kepercayaan purba yang penuh rasa hormat terhadap alam dan juga leluhur. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi bangsa Indonesia pada waktu agama Islam mulai lahir di Jazirah Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Indonesia saat itu telah mempunyai 10 aspek kebudayaan
yang merupakan kepandaian asli masyarakat Nusantara, yaitu wayang, gamelan, lalu batik, pengrajin logam, astronomi, pelayanan atau irigasi, mata uang, lalu irama dan pemerintahan yang teratur. Masyarakat pada waktu itu sudah aktif dalam perdagangan maritim internasional antara India dan Cina karena mampu melakukan pelayanan dengan perbaruan yang berjadi. Sebelum Islam datang ke Nusantara, yaitu pada abad ke-7, penduduk negeri ini telah memeluk Hindu dan Buddha sejak di abad ke-3 Masehi. Namun sebelum jauh lagi sebelum kehadiran Hindu Buddha, keyakinan tersebut disebut animisme dan diamisme. Agama lokal ini merupakan kepercayaan yang diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun. Mereka mengenal dewa-dewa dalam bentuk patung, lalu pohon, batu, dan juga monumen-monumen. Buya Hamka dan menurut Buya Hamka, orang-orang Nusantara tersebut menganut agama-agama di dalam jiwa mereka karena ada persediaan untuk menerima kehadiran agama. Di dalam jiwa mereka sudah mulai tumbuh kepercayaan. Ada dua hal yang menyebabkan tumbuhnya kepercayaan itu, antara lain adalah ada alam sekeliling dan juga yang kedua adalah soal hidup dan mati. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.